Putin pening. Ini bukti terbaru perpecahan di pasukan Rusia. Подразделение, которое сформировано в составе 42-й дивизии, сейчас у нас батальоны Ахмат Юг, Ахмат Север, Ахмат Восток, оснащены последними новинками вооружения, прошли подготовку, полностью готовы к выполнению служебно-боевых задач. По оснащению также хочется сказать спасибо это главе республики, помог тоже в оснащении, техникой помог подразделению 42-й дивизии. And I had Professor facing me, helmet to helmet, my right hand in his right hand, and my left hand on his helmet. And every time a round would go over our head, we could feel. Isadin Vaska, Besh, Skole Darit, Dainali, Shash Sabah, Dielan Budon, Bosch, Ahmad Aish, Waydon, Taran Dakhale, West Atadwal, Way Dakhar Dawur, that's way Mashkirbat, Damula, Skol Shredu, Waydon, Kulturne Objekt Shredu, Way Spartan Objekt Shredu. Upaya Rusia untuk memenangkan perang tak hanya mendapatkan perlawanan dari Ukraina dan sekutunya saja, tetapi tantangan dari dalam tubuh militernya sendiri. Presiden Rusia Vladimir Putin sedang berjuang untuk mengendalikan konflik yang terus berkembang di antara para letnan dan sekutu utamanya. Vlad Mikhnenko, seorang ahli dalam transformasi pasca komunis Eropa Timur dan bekas Uni Soviet di Universitas Oxford, mengatakan kepada Newsweek bahwa meningkatnya kritik yang dilontarkan oleh pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov dan pendiri kelompok tentara bayaran Wagner Group, Yevgeny Prigozhin, terhadap Kementerian Pertahanan menunjukkan bahwa Rusia dengan cepat menjadi negara gagal. Keduanya terus mengkritik bagaimana perang Putin melawan Ukraina ditangani. Hal itu menunjukkan bahwa keretakan mungkin muncul di dalam Kremlin. Terbaru Kadyrov memihak Prigozhin dalam mengkritik tajam Jenderal Alexander Lapid, Komandan distrik militer terbesar Rusia, dengan mengatakan di Telegram bahwa perubahan taktis dan personel diperlukan segera. Hanya beberapa hari kemudian, kantor berita pro-Kremlin melaporkan bahwa Lapin telah dipecat sebagai Komandan Distrik Militer Pusat Angkatan Bersenjata Rusia. Berita ini belum dikonfirmasi secara resmi oleh Kementerian Pertahanan Rusia dan rinciannya masih tercantum di website pemerintah. Itu hanyalah salah satu dari banyak contoh perbedaan pendapat dari sekutu utama Putin karena Rusia terus menghadapi kemunduran militer di Ukraina. Mikhnenko mengatakan fakta bahwa pasangan itu secara terbuka mengatur kampanye kebencian yang nyata terhadap Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan bahwa panglima perang itu menuntut imbalan yang lebih besar atas kesetiaan mereka kepada Kremlin untuk efektivitas militer yang dirasakan serta kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu di garis depan. Kadyrov dan Prigozhin mengklaim jauh lebih baik dalam mengumpulkan pasukan, berperang, dan strategi perang daripada Kementerian Pertahanan Rusia dan staf umum, kata Mikhnenko dikutip dari Newsweek Rabu 2 November 2022. Tidak diragukan lagi secara pribadi mereka mengeluh kepada Putin bahwa dia harus menempatkan patriot sejati yang bertanggung jawab atau setidaknya lebih dekat dengan pengaturan keuangan perang dan aliran uang daripada jenderal yang tidak berguna dan korup. Institute for the Study of War (ISW) mencatat dalam sebuah laporan pada Senin bahwa Prigozhin telah melanjutkan upayanya untuk meningkatkan statusnya di antara elit Rusia. Lembaga tersebut mengatakan bahwa Prigozhin bekerja untuk memantapkan diri sebagai kekuatan politik, menggunakan status populernya dan afiliasinya dengan grup Wagner untuk mengkritik lawan-lawannya di kalangan elit dan untuk melambangkan otoritasnya sendiri. Wilayah Rusia makin terancam, pelaku sabotase menyusup ke pangkalan udara Veretie, hancurkan 2 helikopter. Serangan Ukraina makin jauh masuk ke wilayah Rusia. Kali ini ada penyusupan ke pangkalan udara Veretie wilayah Peskov di barat laut Rusia. Hasil sabotase itu memicu ledakan helikopter andalan Moskow Ka-52 atau dikenal juga sebagai helikopter Alligator. Veretie memang lebih dekat ke Estonia, namun tidak menutup kemungkinan pelaku sabotase merupakan partisan Ukraina. Serangan itu makin membuat geram Vladimir Putin karena Kremlin kembali menanggung kerugian yang cukup mahal. Sejauh ini pejabat Kiev belum mengaku bertanggung jawab atas ledakan yang terjadi di pangkalan udara Veretie dan merusak helikopter Ka-52.
Pada hari Senin, Kementerian Pertahanan Ukraina mengatakan bahwa 2 helikopter Ka-52 Rusia hancur, sementara 2 lainnya rusak parah. Media Rusia yang dikutip Express melaporkan telah terjadi ledakan di pangkalan terbang Veretiye. Penyelidikan masih dilakukan dan mencari pelakunya. Layanan berita Telegraf Balsa yang memiliki hubungan dengan Dinas Keamanan Rusia mengutip seorang perwira Rusia yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan ledakan itu sangat kuat sehingga puing-puing pesawat berserakan sekitar 200 meter jauhnya. Balsa melaporkan bahwa militer Rusia telah menentukan alat peledak buatan tangan yang terpasang pada satu helikopter, tetapi juga melaporkan bahwa helikopter tersebut saat ini sedang diperbaiki. Namun ini mungkin media Rusia yang meremehkan serangan itu, dan media Inggris tidak dapat memastikan apakah helikopter itu hancur atau hanya rusak. Pengguna media sosial Rusia juga menyebutkan insiden mengenai helikopter di wilayah tersebut dan rekaman video yang diposting online tampaknya menggambarkan sabotase. Video tersebut menunjukkan seorang pria berjongkok di siang hari di samping helikopter dengan apa yang tampak seperti bom yang tampaknya memiliki sumbu mekanis VZT-6CH. Fuse ini beroperasi pada penundaan hingga 6 jam yang akan memberikan waktu bagi penyabot untuk melarikan diri. Menurut seorang pejabat Rusia yang tidak disebutkan namanya di wilayah Peskov, keamanan di pangkalan udara Veretiye telah lalai selama beberapa tahun. Pada hari Selasa, sumber ini mengatakan kepada Radio Free Europe bahwa pangkalan udara itu tidak dijaga dengan baik dan mudah diakses. Wilayah Rusia makin terancam, pelaku sabotase menyusup ke pangkalan udara Veretiye, hancurkan 2 helikopter. Serangan Ukraina makin jauh masuk ke wilayah Rusia. Kali ini ada penyusupan ke pangkalan udara Veretiye wilayah Peskov di barat laut Rusia. Hasil sabotase itu memicu ledakan helikopter andalan Moskow Ka-52 atau dikenal juga sebagai helikopter Alligator. Veretiye memang lebih dekat ke Estonia, namun tidak menutup kemungkinan pelaku sabotase merupakan partisan Ukraina. Serangan itu makin membuat geram Vladimir Putin karena Kremlin kembali menanggung kerugian yang cukup mahal. Sejauh ini pejabat Kiev belum mengaku bertanggung jawab atas ledakan yang terjadi di pangkalan udara Veretiye dan merusak helikopter Ka-52. Pada hari Senin, Kementerian Pertahanan Ukraina mengatakan bahwa 2 helikopter Ka-52 Rusia hancur, sementara 2 lainnya rusak parah. Media Rusia yang dikutip Express melaporkan telah terjadi ledakan di pangkalan terbang Veretiye. Penyelidikan masih dilakukan dan mencari pelakunya. Layanan berita Telegraf Balsa yang memiliki hubungan dengan Dinas Keamanan Rusia mengutip seorang perwira Rusia yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan ledakan itu sangat kuat sehingga puing-puing pesawat berserakan sekitar 200 meter jauhnya. Balsa melaporkan bahwa militer Rusia telah menentukan alat peledak buatan tangan yang terpasang pada satu helikopter, tetapi juga melaporkan bahwa helikopter tersebut saat ini sedang diperbaiki. Namun ini mungkin media Rusia yang meremehkan serangan itu, dan media Inggris tidak dapat memastikan apakah helikopter itu hancur atau hanya rusak. Pengguna media sosial Rusia juga menyebutkan insiden mengenai helikopter di wilayah tersebut dan rekaman video yang diposting online tampaknya menggambarkan sabotase. Video tersebut menunjukkan seorang pria berjongkok di siang hari di samping helikopter dengan apa yang tampak seperti bom yang tampaknya memiliki sumbu mekanis VZT-6CH. Fuse ini beroperasi pada penundaan hingga 6 jam yang akan memberikan waktu bagi penyabot untuk melarikan diri. Menurut seorang pejabat Rusia yang tidak disebutkan namanya di wilayah Peskov, keamanan di pangkalan udara Veretiye telah lalai selama beberapa tahun. Pada hari Selasa, sumber ini mengatakan kepada Radio Free Europe bahwa pangkalan udara itu tidak dijaga dengan baik dan mudah diakses.